Salam orang-orang terbahagia di dunia. Memang NTT beda. Luar biasa NTT ini. Hanya disampaikan satu kali oleh Nasional Presiden, semua langsung hafal. Kesan dan pesan. Tadi di meja makan, Pak Don bilang, Pak Jinhar tolong kasih pesan, kesan dan pesan. Waktu saya belajar bahasa Indonesia, kesan itu berarti apa yang saya lihat, saya dengar, saya alami, dan saya rasakan. Itu kesan. Dan kesan itu, kalau boleh saya ungkapkan dalam 2 hari ini, biarlah dia berlanjut lagi. Karena walaupun badan ini capek, tapi hati senang. Saya duduk terngantuk-ngantuk, tapi tidak tertidur karena hati saya senang. Regional NTT ini adalah safari saya bersama Nasional Presiden untuk mengikuti konvensi yang keempat. Mudah-mudahan stresnya untuk konvensi kelima dan keenam tidak sama dengan di sini. Kami sudah prepare dengan baik, sudah atur dengan baik. Tiba-tiba siang saya dapat WA dari anak saya yang booking tiket. Papi, pesawat papi di cancel. Hah? Biasanya kan tertunda, ini di cancel. Dan perjuangan dari Makassar ke Kupang itu harus lewat Surabaya. Tidak ada direct flight. Begitu saya lihat, bagaimana caranya? Tidak ada caranya. Papi kalau mau berangkat, lusa. Lusa kan sudah penutupan. Bagaimana caranya? Saya bilang, enggak, carikan saya akal, saya harus datang. Dia cari. Kalau papi mau harus datang, papi harus terbang malam ini dan berangkat sekarang. Saudara tahu saya stres. Karena apa? Saya sudah janji beberapa sahabat, saya janji Pak Sandri dan Pak Sandri sudah tunggu saya di Surabaya, saya janji Pak Dali. Saya telepon Pak Dali, saya tahu saat itu Pak Dali stres berat. Jadi bagaimana? Saya bilang, ya enggak apa-apa Pak Dali. Apa boleh buat ini kali Bapak berangkat sendiri. Karena saya nanti akan bisa menemani hari Sabtu. Enggak Pak Jinhar, cari jalan. Akhirnya saya tanya, masih ada tiket? Dia bilang, coba saya cari. Saya telepon koneksi saya, dan singkat cerita cukup stres karena lama tidak dijawab. Saya telepon istri saya, siapkan baju kita berangkat sekarang. Saya tiba di Surabaya jam 9 malam. Saudara tahu apa yang terjadi? Bagasi saya tidak ada. Saya telepon Lion Air punya regional pemimpin di Makassar. Ini bagaimana? Istri saya datang. Label bagasi tertulis KOE. Cilaka. Berarti label bagasi ini lanjut. Padahal saya mesti tidur di sini kan. Tidur di Surabaya. Iya Pak, supaya Bapak tidak repot besok pagi karena pesawat kan jam 5 subuh. Saya langsungkan bagasi Bapak ke Kupang. Saya bilang bagaimana kalau bisa diambil kembali? Bisa, tapi kira-kira 1 jam. Waduh, saya bilang sudah saya lapar, ngantuk. Udah nggak usah. Saya bilang istri saya telepon saudara di Surabaya, siapkan aja handuk odol gigi, nggak usah ganti baju. Jadi Pak Don untung waktu jemput saya tidak berbau. Karena saya dapat parfum dari Bu Dali, Bu Wawa, parfum Hermes, makanya harum. Saudara, saya stres. Betul saya stres. Ya. Itu kesan-kesan. Kemudian yang kedua,
Kami sudah berkomitmen. Pak Dali sudah katakan, kita datang di semua regional, jangan repotkan setempat. Kami ke Surabaya, mobil kami sudah tiba duluan. Begitupun ke Semarang. Dan termasuk ke Kupang. Saya bilang, Pak Don, jangan repot. Ada yang jemput saya. Itu. Ada yang jemput. Oh enggak, kami habis antar Pak Vincent, kami harus kembali jemput Bapak. Luar biasa memang. Tidak salah tadi Pak Freddy katakan hospitality luar biasa. Saya keluar dari pesawat, sudah ada orang yang kasih hormat. Saya dari Pak Don. Di pintu pesawat. Dan kami dituntun. Saya pikir kita mau kemana lagi. Karena kami kebiasaan itu tidak mau diatur. Bukan tidak mau diatur, tidak mau bikin repot. Jadi kami sudah bersepakat, saya sudah sampaikan teman di sini yang jemput, langsung makan CI. Jadi saya sudah berusaha bujuk-bujuk Pak Don ini sangat rendah hati. Pak Don, kita pagi-pagi ke CI aja ya, teman sudah booking di sana. Awalnya beliau bilang, iya. Pak Dali sudah semangat. Bos, beres, kita makan CI. Ya kan? Terus sebentar Pak Don datang lagi. Bagaimana kalau kita ke hotel dulu? Di situ ada semacam saya lupa namanya Lung Hoa. Kita duduk dulu di situ sambil tunggu kamar. Mungkin kita bisa ngopi-ngopi. Terus saya bilang, enggak enak kan? Orang begitu baik. Oh oke, Pak Don. Saya sampaikan lagi Pak Dali. Gagal kelihatannya ini bos. Saudara tahu Pak Dali itu tidak pernah menyerah. Coba lagi Pak Jinhart. Ya, saya coba lagi. Pak Don, kita ke CI aja. Sudah di booking di sana. Pak Don, iya lagi. Jadi, berhasil lagi kita ini. Terus saya dengar dia pergi ke Pak Dali. Pak Dali, itu di Lunghua kita bisa duduk-duduk sambil tunggu ini. Pak Dali datang sama saya, kita menyerah aja. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Jadi kita sampai di Lunghua ternyata tidak kalah enaknya. Dan luar biasa Pak Don saya sampaikan, kalau Bapak mau makan CI, sebentar malam saya siapkan. Saya bilang sama Pak Dali, selamat kita. Karena saya lihat rundown acara kita nggak bisa lari nih. Ini betul-betul tadi ada bahasa kita Freddy terperangkap tapi bebas. Gimana bahasanya tadi itu? Bagus itu. Iya kan? Iya, kita nggak ada jalan ini. Ternyata tadi malam saudara tidak ada CI. Yang ada babi guling. Pak Dali bisik sama saya. Ini bukan CI. Ya kan? Saya bilang, celaka kita ini. Tidak makan CI kita. Saya telepon, saya sampaikan ponakan saya, Her, ini celaka ini nggak makan CI kita ini. Terus cari kesempatan di mana kita bisa lari. Oh ini jam 10:30 Om bisa lari. 10:30 bisa lari. Ini 10:30 yang bicara Pak Don. Itu. Bagaimana kita bisa lari? Dia tuan rumah. Sudah. Saya bilang, sudah nasib. Saya kasih tahu Pak Dali di samping saya, kita terima nasib, bos. Ya kan? Kita terima nasib. Tapi Tuhan baik, saudara. Ya kan? Saya lihat menjelang jam 12, matahari mendung datang. Ada kesempatan lari. Ya kan? Saya keluar. Saya tanya, berapa mobil? 2. Waduh, berarti tidak bisa banyak orang ini. Saya permisi ke toilet. Dari situ saja, mobil sudah siap. Siap, bisa berapa orang panggil? Hanya bisa kita berempat. Woi, cilaka. Teman-teman lain bagaimana? Ya udah, mereka terima nasib. Gitu. Bapak Raja tanya sama Pak Dali, Pak Jinhart kemana? Kencing kok nggak kembali-kembali? Akhirnya saya dapat
CI yang paling enak. Tapi belum sampai di situ, saudara. Tadi malam ternyata ada CI. Tepuk tangan dulu buat Pak Don. Jadi tadi saya sampaikan Pak Dali, ternyata memang NTT ini tidak pernah ingkar janji. Ibarat burung merpati, tidak pernah dia ingkar janji. CI juga datang. Jadi kembali lagi, luar biasa hospitality itu. Saya tadi dengar, tadi malam saya dengar, Pak Don bilang saya siapkan 3 bulan. Kau kasih saya waktu 15 menit. Tadi di meja makan, Pak Don bilang, 2 hari ini saya tidak bisa tidur. Saudara, kalau tadi Freddy ada ngomong, 1 kali dia berlutut, istrinya tunduk. Karena dia lebih pendek. Tapi saya yakin, 3 bulan Pak Don itu, saya ingat satu ungkapan. Mereka yang berlutut di hadapan Tuhan, pasti berdiri, pasti bisa berdiri menghadapi apa saja. Dan hasilnya kita lihat. Inilah regional konvensi yang perfeksionis. Saya sampaikan Pak Don, Anda tidak tidur 2 hari karena Anda mau perfect. Dan itulah hasilnya. Saudara, itu kesan saya. Belum berakhir. Pak Dali bisik saya tadi sore. Pak Jinhart, Pak Don bilang kamar dan lain-lain sudah dibayar. Wah, nggak bisa Pak Dali. Ini nggak bisa. Iya, Pak Jinhart yang bicara. Saya bilang, Pak Don, kalau anggota The Pilar, itu memang kebijakan nasional presiden, bebas biaya konvensi regional. Dan regional boleh menagihkan ke kantor nasional. Kantor nasional akan bayar biaya registrasi untuk anggota The Pilar. Contohnya, Erianto Chang, anggota The Pilar. Mana dia? Ah, itu. Ini anggota The Pilar. Kita punya juga pilar di sini. Anak muda, Bobby Lianto. Enggak ada, Bobby sudah pulang. Oh ada. Terlalu kecil kau Bob, nggak kelihatan. Bukan cuma itu, bapaknya enggak mau kalah. Mana itu Hengki Lianto? Nah, ini kita punya pilar-pilar dan beliau-beliau ini diberi privilege untuk bebas masuk konvensi di seluruh regional. Tapi hotel bayar sendiri ya Pak Hengki. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dali tadi, kami FGB Men selalu datang tidak mau merepotkan dan semua harus bayar sendiri. Tapi tetap terima kasih Pak Don. Tetap terima kasih. Kebaikan Bapak sudah tercatat. Itulah saudara-saudara kesan saya mengikuti 2 hari, 2 malam regional konvensi di sini. Bukan cuma kesan saya disuruh, ada pesannya ya Pak. Pesan, kalau kembali saya artikan dalam bahasa Indonesia, pesan itu biasanya berupa himbauan, anjuran, atau saran demi perbaikan. Kalau bahasa Inggris bilang begini, I cannot find word how to thank you. Kira-kira masih ada koreksi lagi. Saya mau cari bahasa untuk terima kasih aja sudah nggak bisa. Mau kasih saran apa, masukan apa, apalagi ada koreksi. Tetapi kalau saya tidak menyampaikan pesan, rasanya salah. Karena saya disuruh kesan dan pesan. Oleh karena itu, saya mau sampaikan pesan kepada diri saya sendiri, dan kepada saudara peserta, bukan kepada panitia. Bahwa
kehidupan ini dibangun dari mimpi-mimpi. Kumpulan mimpi-mimpi yang menjadikan kehidupan kita berhasil. Oleh karena itu, marilah kita pergi tidur supaya kita bisa bermimpi. Terima kasih. Luar biasa kesan dan pesan yang disampaikan oleh Bapak Jinhan.